mati jaringannya, biasanya langsung diamputasi kalau. Jadi kayak pasien-pasien di gula CF itu kan lebih mudah untuk terjadinya kerusakan jaringan. Nah itu kalau hitam kakinya itu harus diamputasi. Nah kalau diamputasi kan, kalau tidak diamputasi dia akan merambat sampai atas. Jadi permasalahannya tadinya cuma misalnya jentiknya itu ada nekrosis. Kalau ini nggak cepat diamputasi maka itu akan naik, bisa sampai tunai atau sampai lengan atas. Nah, sehingga harus gitu. Kalau komponen ini harus dibersihkan karena ini bersempit ya, tekanannya jadi pecah, sehingga harus dibersihkan serpihannya. Kalau dia sudah bersih serpihannya sehingga aman, tidak ada yang membuat infeksi. Nah ini kalau yang stres biasanya ini kalau banyak tekanan dari kita melakukan aktivitas itu seharian, tapi mikro trauma, jadi cederanya itu dia bagus, tapi sebenarnya ini ada trauma kecil setiap hari, tetapi tidak dirasakan karena kita bergerak itu sudah ada gesekan antar sel. Nah sebenarnya kalau nanti, makanya kita biasanya ada tiba-tiba lebam, terus tiba-tiba ada bengkak. Nah itu adalah biasanya karena emang ada gesekan di sel ketika kita melakukan aktivitas. Sehingga kalau kita nggak terasa mikrotrauma, terus kemudian 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, terus kita tiba-tiba terjadi fraktur, ya itu tadi stres. Kalau spiral ini biasanya karena ada perputaran. Jadi misalnya jatuh, terus kan mesin ini karena jatuhnya itu melintir, nah ini bisa frakturnya spiral. Kalau komputer ini, Mac ini biasanya frakturnya seperti tekan, jadi kayak biasanya banyak kasusnya di vertebra tulang belakang. Jadi kalau tulang belakang kalau jatuh posisi duduk kan tulang belakang kan ruas. Nah itu kalau jatuh posisi duduk itu bisa jadi gabung jadi satu gitu. Itu yang bikin terjadinya fraktur. Nah kalau ini nanti kita banyak jumpai kasus di dashboard injury namanya. Dashboard injury itu kalau kecelakaan naik bis atau kendaraan terus lututnya itu nabrak sama dashboard di depan itu kan, dan kalau naik biasanya pas di bawah patella itu namanya dashboard injury atau tibia plateu namanya, fraktur tibia plateu yang kemarin. Terus ini fraktur transversal, tibia pateu, terus oblik sama oblik itu bengkok, segmental. Jadi ada nanti ada multi tempatnya namanya segmental atau multi fraktur. Jadi satu tulang itu frakturnya itu katanya ada 2 tempat. Ini fraktur di sini itu bagian distal bisa, bagian proksimal bisa, atau bagian medius di halfnya lalu di tengah. Yang kalau segmental bisa juga multi fraktur namanya. Yang dulu ini tadi vertebra sama spinal. Ini nanti yang basic ini tadi ya cuma separuh, nggak putus. Yang kemarin yang kita bahas hari ini intraartikular. Salahnya mana komunikasi? Intra apa enggak bau banget? Ya, harusnya kondisi atau bentuk frakturnya dulu. Kalau frakturnya bagus, tidak ada yang tadi sampai hancur atau tidak displace, itu
kalau usianya masih muda itu cuma di gips. Traktor ya gini. Kalau usia masih muda, kalau usianya sudah lansia ya sudah di atas 70 tahun, 70 tahunan itu biasanya juga di gips. Tergantung kalau kerusakannya tadi. Terus kemudian kalau dia ada displace atau kerusakan yang lain, terus kalau misalnya masih muda dalam arti kalau kan sekarang itu kalau tradisional, konvensional itu pakai gips. Kalau yang operasi itu yang modern. Proses sembuhnya itu lebih cepat yang operasi. Makanya sekarang dokter kenapa ngambil beberapa itu langsung oke ada fraktur terus kemudian di operasi ya karena itu supaya lebih cepat proses sembuhnya. Karena ketika 1 hari operasi 2 kali 24 jam terus kemudian nanti pasien itu sudah bisa duduk orang-orang, sudah bisa berdiri, sudah bisa aktivitas walaupun itu menggunakan alat bantu. Jadi kalau menggunakan gips itu 3 bulan lalu nanti dibuka, terus kemudian nanti misalnya frakturnya itu di siku di gips itu sampai sini, nah ini full, ini malah yang bermasalah LGS-nya itu semua dari wrist, elbow sampai ke shoulder. Ini semuanya kaku, harus gini terus. Makanya 3 bulan nanti baru dilepas. Terus kalau nggak ada iritasi, ya bagus. Kalau ada iritasi, jatuh merah semua. Malah jadi kulitnya kurang bagus. Makanya sekarang banyak yang ditinggalkan konvensional karena ketika dioperasi misalnya frakturnya itu di situ, dioperasi selesai ya udah bermasalahnya cuma di sini. Yang ini bisa berkurang secara bebas. Gunakan ortopedi dok. Namanya teman saya tuh fraktur di Maksimal. ya kayaknya Pak, terus dia tuh harusnya direkomendasikan operasi atau Pak, terus dia tuh karena takut jadi kayak dioperasi malah dibawa ke sangkal putu. Ya. Nah itu katanya udah sebulan itu udah diobati lagi, dibawa ke rumah sakit, katanya udah agak mendingan tuh nanti kedepannya ada efeknya nggak? Stres. Biasanya kalau sangkal putung itu jadi gini, tadi frakturnya itu kebetulan. Jadi misalnya frakturnya ada pergeseran atau memang nggak ada pergeseran. Di sangkal putung kan cuma ditarik, ya, jadi ditarik. Kalau dia terjadi displace, tadi patahnya itu sempurna, terus kemudian ditarik, biasanya yang kita temui di RSO itu yang ortopedi yang Solo itu saya sering jumpai ini tambah panjang karena ini harusnya gini ya, jadi harus gini Karena nih. spesial dia. Terus ditarik nih, jadi kan tambah space-nya. Jadi antara kanan dan kiri yang sehat dan yang sakit yang fraktur itu akan beda, biasanya seperti itu. Tapi ada juga yang ketika ditarik hilang kebetulan itu tidak terjadi sampai Kebetulan sempurna. ada space yang terlalu jauh, jadi nggak kelihatan. Biasanya kalau kasus-kasus yang dari sangkal putung itu tidak sempurna seperti di gips, jadi masih nggak bisa lurus sampai pasti ada kelihatan ada ciri khasnya itu bengkok. Iya bisa. Biasanya seperti itu, dia ada bengkok. Jadi ya kalau memang Sini separuh kuih. gimana ya? Green Kalau strip. kita di masyarakat juga Green strip. untuk Swimming ya separuh seperti ya. vaksin lah. Awalnya kan sulit untuk diterima, tapi ketika sekarang sudah lebih mudah karena Berarti ini patah. ketika kita di Kiranya geser. operasi itu selain mahal, terus orang dulu berpikirnya kalau sudah dioperasi itu memiliki kecacatan, sehingga orang akan melarinya ke sangkal putung karena tidak harus dibedah. Proses sembuhnya lebih cepat, padahal itu sebenarnya bikin tambah rusak. Jadi kerusakannya misalnya ini di sini toh, tapi tadi sudah ditarik, pijet. Jadi kerusakannya itu hanya misalnya kecil karena dipijet ada tekanan sehingga kerusakannya akan tambah besar. Sehingga tadi harusnya biasanya juga ada yang kita jumpai malah kalau nggak terkena di pembuluh darah aman,
Tapi kalau kena di pembuluh darahnya putus, infeksi, nah itu tadi bikin malah tambah parah. Jadi nanti ciri khasnya biasanya ada beda di selain panjangnya, terus kemudian ada bengkoknya. Nah, ya makanya sekarang dokter akan menyarankan oke operasi karena lebih mudah dan lebih cepat Iya. proses. Cuma ya biayanya memang mahal, tapi kalau BPJS kan dapat proses sembuhnya juga ya kalau lengan atas itu 3 bulan, kalau lengan bawah itu 3 bulan sampai 6 bulan, kalau lengan bawah kaki lukai itu 6 bulan sampai 9 bulan, ada yang setahun tergantung usianya juga berbeda. Ya saya mau tanyakan sebenarnya saya, kalau yang ini yang kita bahas CTS sama Bequer fan itu sama trigger finger ini satu, jadi sebenarnya nanti sama tenis elbow sama golfers elbow itu nanti bisa jadi satu karena sebenarnya yang tak kasih ini dari kuncinya dulu. Kalau di masalah di tangan, nanti kalau masalah di tangan itu nanti kita pakainya ada mobilisasi saraf. Nanti kita praktekkan mobilisasi sarafnya itu sekalian bisa kita pakai untuk kasus CTS, bisa untuk kasus trigger finger, bisa kasus untuk Bequer fan, bisa kasus untuk elbow, baik itu tenis elbow maupun golf elbow. Nanti kita praktekkan. Kalau kecepatan ngomong ya, Iya, kalau Pak. saya kecepatan jelasin, nggak apa-apa. Tuh saya screen. Oke, kita bahas CTS dulu ya. Ini banyak, pokoknya nanti CTS, trigger finger, trigger fan itu banyak kasus pada ibu-ibu. Jadi perbandingannya antara pria dan wanita itu bisa 1:3, ada yang sampai 1:5 atau 1:7. Jadi lebih besar itu beresiko di wanita. Karena di pergelangan itu kan kita kalau wanita itu kan nyuci, terus ngulek ya, terus kemudian nyapu, terus kemudian bersih-bersih. Nah itu kan menggunakan pergelangan tangan untuk melakukan aktivitas, sehingga ini mikrotrauma. Jadi mikrotrauma kita melakukan kegiatannya itu setiap hari, nah itu akan setiap hari, tetapi cederanya itu tidak terasa. Nah itu 10-15 tahun baru akan terasa ada masalah di tempat, baik itu di mana, baik itu di wristnya, terus kemudian di thumb atau di jempol, terus kemudian ada di jari-jari. Jadi ini kasusnya seperti ini. Kita ke CTS dulu. CTS prevalensinya memang usianya ini semuanya ini dari usia 35, minimal 35 sampai usia 60. Jadi usia produktif sampai usia masuk ke lansia. Sebenarnya penggunaannya kalau CTS itu MOS, ya, penggunaan MOS. Jadi sebenarnya kita ini nggak boleh gerakan seperti ini. Naik motor, ya, kita kan seperti ini ya. Nah ini sudah terjadi penekanan. Banget Di, ini Pak Mangkram. Kesel jelas. saya bahasnya lebih baik. Nanti ada saraf, ya. Jadi ada saraf dari sini cervical. Itu nanti ada brachial di plexus brachialis. Itu nanti ada nervus radial, nervus medianus, nervus ulnaris. Jadi sarafnya itu ada 3 nanti. Nah kalau yang CTS itu melalui di sini ada terowongan. Jadi ada terowongan karpal namanya, karpal anal. Nah terowongan itu di sini ada jaringan, baik itu ligamen, tendon, terus kemudian ada saraf medianus melalui itu, ada pembuluh darah. Karena kita gerakannya seperti ini dan itu berulang-ulang,
terjadi gesekan di terowongannya tadi, dan itu membuat terjadinya ada seperti robekan, cedera. Nah, cedera itu nanti dia akan bengkak kena ke saraf medianus, sehingga akan pasiennya bermasalah di bagian jari telunjuk itu seperempat jari kelingking ya, jari kelingking, jari Manis. jari ini 3/4, sehingga ini nervus medianus, lainnya adalah nervus radial sama nervus terminalis. Nah, ini terasa kebal, baal, jadi mau digini nggak terasa. Makanya ketika dia naik motor itu merasa kesemutan, biasanya dikebas-kebas ini enak, hilang, karena memang terjadi di terowongannya itu ketika dirasakan seperti ini dia seperti terlepas. Nah, itu yang membuat terasa pasien ini nyaman karena gerakannya. Makanya kalau ada pasien CTS itu gampangnya kita nggak boleh ada gerakan seperti ini. Kalau pasiennya ada gerakan seperti ini, ya pasti akan kesemutan nanti, rasa baal. Sini nggak terasa. Ada yang sampai pegang air panas itu nggak terasa, masih karena memang sudah nggak ada sensasi lagi. Karena di sini ingat, di sini banyak sensoris yang itu adalah stimulus atau laporan yang akan masuk ke otak. Saya ngeraba ini saya tahu ini kasar atau halus, berbeda dengan ini. Kalau saya merasa pakai ini nggak terasa, nggak beda, sensasinya berbeda. Makanya kenapa kalau ini bermasalah sarafnya, makanya kita nggak bisa merasakan sesuatu. Sampai ada teman saya megang air panas itu nggak terasa, padahal sini sudah ada luka patah karena air panasnya tinggi. Itu yang kalau di CTS. Cowok juga ada, kemungkinan juga ada. Biasanya kasus pada CTS ini, nah ini rasakan jari, terus kemudian tusuk, ada yang, kalau saraf itu gampangnya kemarin yang saya bilang, tusuk, panas, terus kemudian jarinya berjalan. Itu yang ciri khasnya, ciri khas dari saraf. Kalau saraf yang bermasalah, nanti kita bisa lebih mudah untuk ini seperti mengarah ke saraf, menjalan nyerinya, terus merasa panas, terus kemudian baal, itu juga kesemutan itu juga. Hal itu seperti masih rasa. Nah, ini salah posisinya karena ada penekanan. Harusnya dia lurus, jadi tidak ada gerakan seperti itu, jadi harus lurus. Jadi ini harus dia lurus. Ini banyak di kantoran bisa gadget, ya. Kita main game, ini kan posisinya seperti ini bisa. Ya, sekarang kasusnya banyak sekali, banyak dijumpai. Nanti kita di trigger finger, di door fan juga itu karena game juga ada, atau karena WA, SMS, itu juga pengaruhnya juga sangat besar. Ini palmat. Terus kemudian tadi ya di anatominya, karena ini ada sarafnya, ini sarafnya. Jadi kalau dia terjadi bengkak, menekan ke sarafnya, ya kesemutan, baal, rasa terbakar. Biasanya kalau untuk CTS, kasusnya itu atau ciri khas yang paling mudah itu terkira yang punya kasus itu terbangun pada malam hari karena rasa terbakar. Biasanya itu udah, kalau sudah mengarah ada pernah seperti itu, bisa kita diagnosisnya adalah CTS. Jadi tiba-tiba bangun tengah malam itu seperti tangan terbakar. Itu biasanya itu ciri khas dari CTS. Nah, ini kan ada saraf plexus brachialis, terus ini ya larinya ke sini. Jadi biasanya di tengah malam ada radial, ada ulnar. Terus kemudian
Ini terbakar rasanya. Untuk ya kalau ini paling banyak kasus diabetes. Jadi kalau pasien-pasien diabetes, kenapa kok lebih mudah nanti kita temuin? Kenapa ya kok pasien diabetes itu lebih mudah sakit frozen shoulder, sakit JTS, terus kemudian sakit trigger finger, sakit semuanya karena apa? Satu, karena kalau pasien diabetes itu biasanya permasalahannya ada di sirkulasi darah kurang bagus, sehingga atau secara sistemik pasiennya itu lebih mudah untuk mengalami inflamasi. Jadi pasiennya tidak mengalami kecelakaan atau tidak mengalami cedera, tapi itu dalam tubuhnya sudah terjadi inflamasi. Itu kalau pasien diabetes. Sehingga ketika ada gerakan yang memicu untuk terjadinya cedera, maka akan lebih mudah untuk terjadinya permasalahan cedera pada kasus diabetes atau pasien diabetes. Makanya kalau ada pasien kita harus lihat dulu ada nggak riwayat gulanya atau diabetes atau enggak. Kalau ada riwayat diabetes, kita harus hati-hati untuk memberikan treatment ke pasiennya, karena pada pasien diabetes itu biasanya ada kasus neuropati atau kena permasalahan di persarapannya, sehingga nanti pasiennya itu tidak bisa merasakan apa yang kita berikan. Misalnya kita mau memberikan inframerah itu nanti kan dia akan terasa hangat. Nah, kalau pasiennya itu punya diabetes dan kemudian kena neuropati, mau di inframerahnya itu harusnya kan jaraknya minimal 40 cm tegak lurus. Jadi misalnya gini. Nah, kalau pasien diabetes yang kena neuropati mau didekatkan ini nggak terasa, panas nggak terasa, sehingga itu akan membuat terjadinya luka bakar. Kalau itu kena diabetes, makanya kita harus hati-hati kalau pasien punya riwayat diabetes, sehingga dari segi treatment kita harus memberikan lampu orange. Jadi yang kemarin kita ada kalau rekan merah itu nggak boleh, tapi kalau yang hijau aman, tapi kalau yang lampu orange itu harus hati-hati. Jadi memang kita harus hati-hati. Terus kemudian belum ya? Tadi sudah kayaknya Pak. Sudah. Kayaknya mau dipakai sama Bu Rofi apa ya? Zoom-nya? Saya lupa. Ini di room kok Pak. Oh, di room ya? Oh. Penyebabnya bisa trauma, jadi misalnya bentur, jadi pernah jatuh, kita posisi ini tertahan atau bentur dengan suatu benda, itu bisa overuse, jadi bisa menggunakan tadi mulut, kunci, terus kemudian yang bisa sering menggunakannya bisa kelainan anatomi itu bawaan. Jadi manusia itu memiliki banyak keistimewaan. Ada yang anatominya itu normal, ada anatominya itu yang dia cenderung untuk lapisannya itu tipis, ada yang cenderung untuk lapisan tebal. Jadi kalau manusia itu kalau dia berlebihan atau kurang, itu akan memberikan sinyal. Jadi kalau lapisannya itu tipis, dia akan lebih mudah untuk terjadi cedera. Lapisannya tebal pun itu lebih mudah terjadi cedera, sehingga harus dia normal. Ya. Terus gangguan otot,
atau osteofit. Osteofit berarti dia ada misalnya terbentuk, terus kemudian di tulangnya itu ada terowongannya, di tulangnya ada robekan sehingga dia akan muncul kalus, akan muncul tulang baru. Nah ini akan ke sarafnya juga bisa. Atau penebalan flexor yang tadi, flexornya itu ada di dalam terowongan sehingga dia kalau dia tebal dia akan menekan ke saraf medianusnya. Ini saraf sistemik, ini sama seperti tadi diabetes. Nah ini patogenesisnya nanti kita ini bahasanya nanti. Ini gejala awal. Nah ini yang tadi saya bilang pasien sering terbangun pada malam hari karena memang kirinya menjala. Itu yang sering kita temui. Terus kemudian nanti ada ototenal. Kalau jika pasiennya itu kan ada nanti ada grade-nya, grade 1, grade 2, grade 3. Kalau sudah grade 3 itu sini sudah mengalami atrofi. Jadi jangankan megang benda berat seperti ini atau seperti ini, megang tisu aja udah nggak bisa. Itu kalau sudah ototenalnya sudah mengalami atrofi, itu megang tisu itu sudah lepas. Itu kalau sudah grade 3 biasanya. Jalannya dari nanti kalau pemeriksaannya biasanya kalau di ronsen itu hanya kelihatan tulangnya, terowongannya. Biasanya lebih mudah itu pakai USG muskuloskeletal atau menggunakan MRI. MRI mahal, 2,5 juta. Tapi kalau USG itu 300.000, kalau ronsen paling 150 sampai 200. Tapi kalau USG kita dapat jaringannya sesuai. Itu dapat untuk terowongannya atau tulangnya, dapat juga untuk jaringan lunaknya, sehingga lebih jelas dan lebih murah menggunakan USG. Jadi kalau saya ada pasien yang harus di MRI, saya pertama jangan di MRI dulu, saya pasti USG dulu. Kalau USG sudah terlihat, ya itu sudah memotong kos dari pasien lumayan banyak. Tapi kalau misalnya nggak terlihat, kurang jelas, pasti saya akan merujuk MRI. Tapi saya biasanya kalau sudah di USG sudah kelihatan bermasalah. Terus kemudian ini grade-nya, ya, jadi grade-nya di grade 1. Jadi nyerinya itu hilang timbul, masih aman, sensoris, motoriknya masih aman, jadi masih tidak ada masalah. Terus kemudian ini Pak, yang kedua itu sudah mulai ada provokasi, tesnya sih ada tes provokasi, itu sudah mulai terasa. Terus kemudian kalau sudah grade 3 itu sudah berat, biasanya harus dioperasi. Kalau grade 1, grade 2 fisioterapi masih oke lah, masih kita untuk menurunkan rasa keluhan pasien, kita ke fisioterapi masih bisa. Tapi kalau sudah grade 3 atau grade 2 yang sudah mengarah grade 3 itu sudah harus dioperasi, sehingga kita fisioterapi nggak bisa bantu. Ini pembandingnya nanti ada cervical spondylosis. Nah ini tesnya. Jadi tes itu ada tes Allen namanya. Ya, jadi tes Allen ini kita seperti ini 30 detik. Kalau ada pasien yang memang benar-benar ada keluhannya itu, ini nggak usah lama-lama. 5 detik itu langsung udah kesemutan itu jalan. Jadi harus tegak. Jadi posisinya gini. Ini kalau biasanya 5 menit sudah berjalan, sudah ada rasa bebas, kesemutan. Kalau 30 detik nggak ada, berarti aman. Ya. Terus kemudian ada tes berdoa, prayer. Jadi ini seperti ini. Ini juga sama, 30 detik. Kalau 5 detik biasanya kalau ada keluar langsung rapat. Itu ada tes. Jadi pasiennya suruh seperti ini 5 sampai 30 detik. Kalau ada keluar aman. Terus ada tes tinggal. Jadi pasiennya suruh seperti ini. Ini kan ada
ada seperti tepukan ya. Nah itu dipukul pakai Yang pertama tersebut tangan. Helen. Tulisan Nah itu pakai PHA tangan. Itu akan Helen. terasa kalau ada kayak seperti stroke itu sini. Kalau pasiennya dipukul nggak apa-apa, nyaman. Jadi pukul seperti ini. Kalau ada kayak stroke biasanya di bagiannya itu seperti kayak ada pas di sini. Jadi ada cekungannya, terus kemudian dipukul gini kalau aman. Ini biasanya kalau tes tinggal, jadi tes ada prayer, terus ada palet dan signal. Ini kalau yang satu atau grade 1 biasanya hanya satu provokasi yang positif. Tapi kalau yang masuk ke 2 itu sudah grade 2 itu 2. Tapi kalau sudah grade 3 semuanya ketika kita tes itu sudah positif. Ini tes Flix. Jadi tadi ketika kesemutan terus dikebas-kebas ini enak, berarti ya pasiennya sudah ada masalah pada TPS. Jadi dikebas Flix selesai. Jadi seperti itu. Terus kemudian nanti ada tes tes sensoris 2 dimensi ya. Jadi tesnya itu kita bisa menggunakan pulpen. Jadi 2 pulpen kita suruh tutup mata. Terus kemudian jaraknya bisa atau kita mainkan satu didekatkan jaraknya, nanti pasien akan merasakan 1 atau 2 tutupan. Terus kemudian jaraknya jauh. Nah ini kalau pasiennya itu sudah masalah pada neuropati, biasanya walaupun di 2 ini dia akan merasakan 1, terus kemudian sudah jauh juga. Nah ini biasanya masalahnya kalau sudah sampai ke grade 3. Jadi kalau di 1 di 2 belum parah, itu masih bisa merasakan. Jadi kalau sudah grade 2 ke grade 3, itu pasien sudah baal, sudah nggak bisa merasakan sesuatu yang baik itu tajam, tukul, panas, dingin, kasar, halus. Misalnya ini pemeriksaannya tadi. Masalahnya, jadi gini, pasien itu kita jangan patokan ketika pasien datang itu harus dikasih IR, harus dikasih ini kan. Kita harus punya konsepnya gitu. Permasalahan yang pasien alami datang ke fisioterapi itu apa dulu? Yang paling banyak adalah nyeri, ya. Ketika nyeri, pasien terus kemudian tidak mau menggerakkan, jadi luas gerak sendinya bermasalah. Ketika ada nyeri, ada luas gerak sendi bermasalah, dikarenakan biasanya ada spasme kakuan pada ototnya, karena ketika terjadi inflamasi, terjadi pendarahan, maka otot itu akan mempertahankan supaya tidak makin parah cederanya, sehingga dia akan tambah keras atau mengkontraksikan supaya mempertahankan tidak terjadi cedera yang makin parah. Sehingga ketika ada spasme pasti akan diikuti adanya nyeri. Terus kemudian ketika pasien itu malas atau bed rest melakukan gerakan, biasanya kita lihat adanya atrofi atau MPS yang bermasalah. Yang paling banyak kita kenapa pasien itu datang nyeri, karena nyeri ini paling tidak nyaman, rasa tidak nyaman oleh pasien, sehingga pasien itu akan mencari suatu pertolongan ke klinik atau kemanapun itu pasti nyeri. Nah, ketika kita dihadapi oleh pasien seperti itu, ada bengkak, ada sesuatu, ada bengkak, nyeri, terus kemudian kita harus ngapain? Selesaikan dulu nyerinya. Selesai nyeri, bengkak akan ikut. Ketika tidak diajari proses inflamasi, sudah tahu secara fisiologi, kita misalnya betul. Terus kemudian di sini jaringan atau pembuluh darah itu pecah, sistemiknya. Terus kemudian nanti ada zat P atau zat prostaglandin itu yang akan mengaktifkan merangsang untuk nyeri. Nah, nyeri itu sinyal ke otak.
otak akan memberikan, oh ternyata tubuh saya ada masalah yang harus dibantu untuk proses sembuhnya, sehingga proses sembuhnya akan lebih cepat karena dibantu sama otak. Kalau kita ngeblok nyerinya dengan obat, kita minum obat, nyerinya hilang, permasalahan selesai nggak? Enggak. Dan kita masih bisa menggerakkan karena merasakan tidak ada masalah. Otak menyatakan oh sembuh, padahal jaringannya masih ada masalah. Setelah efek obatnya itu habis, kita merasakan oh tambah sakit. Itu karena tadi kita sudah ngeblok nyerinya, terus kemudian melakukan aktivitas yang aman. Jadi ketika seperti itu hilangkan nyerinya, kita bisa menggunakan es. Jadi di icing dulu. Jadi kompres es, icing. Kompres es itu nggak harus dengan kondisi akut, bisa juga dengan kondisi subakut dan kronis, tergantung aktualisasi. Misalnya ada yang jatuh udah seminggu, tetapi masih ada bengkak, masih kemerah-merahan, masih suhunya tinggi, nah itu baru kita bisa menggunakan es. Dan es itu bisa dikombinasi dengan hangat, jadi kompres es dulu, terus kemudian nanti dikompres hangat. Jadi nggak ada permasalahan. Nggak ada yang lebih bagus, sebenarnya belum ada yang menyatakan kalau antara es dan hangat itu lebih bagus di antara satu sama lain, nggak ada. Jadi dua-duanya sama-sama bagus, apalagi dikombinasikan sehingga hasilnya akan lebih maksimal. Gitu. Jadi kita harus melihat ketika pasien datang, selesaikan dulu apa permasalahan yang pasien keluhan pertama yang menyebabkan pasien itu datang ke fisioterapi itu apa? Oh nyeri, ya udah selesaikan. Kita nggak harus, oh ini nanti harus dikasih US. Kalau punya US, kalau nggak punya US, kita apa? Ada kompres hangat, ada kompres es. Jadi pakai es batu, ambil, atau kompres hangat kita pakai botol, dikasih air hangat. Bisa kalau di orang Jawa namanya seko ya. Nah itu saya kalau di masyarakat ya itu hal yang paling mudah, paling murah, dan itu bisa dijangkau dengan mereka. Jadi mereka nggak harus beli obat, cukup kasih es. Es itu seperti anestesi, sama itu dengan anestesi. Jadi nanti prosesnya itu ketika ada inflamasi, ada bengkak, itu kan suhu tubuhnya meningkat, ya. Terus kemudian selnya di situ akan membuat makin banyak kerusakan karena dia akan mempertahankan supaya tidak makin parah. Dikasih es itu supaya apa? Supaya mempertahankan suhu tubuh itu akan normal sehingga nanti diharapkan terjadinya vasokonstriksi atau penekanan pada pembuluh darah supaya tidak makin besar. Ya, jadi seperti itu. Terus kemudian ini kan ini bisa durasi, ya, ini bisa banyak sekali kita bisa menggunakan. Bisa stretching, bisa. Jadi permasalahan yang bisa kita temui itu banyak. Nanti yang kita di intervensinya itu kalau kita misalnya mau menggunakan air yang heating yang panas, itu bisa menggunakan ultrasound. Ultrasonnya itu nggak harus, kalau zaman saya dulu ultrasonnya harus menggunakan intensitas yang tinggi, 1 sampai 1,5. Jadi berpikirnya dibikin rusak, terus kemudian nanti akan terjadi perbaikan. Kalau zaman dulu seperti itu. Kalau sekarang nggak ada. Jadi kita malah menggunakan 0,1. Jadi intensitas itu hanya 0,1, tapi durasinya diperpanjang. Kalau dulu cuma 5 menit, sekarang paling bisa 7 sampai 10 menit atau 15 menit, tergantung area kondisi yang bermasalah. Kalau dulu pakainya era, jadi luas area dibagi transdusernya, luas transdusernya itu kalau dulu. Kalau sekarang itu kita menggunakannya tergantung areanya, terus kemudian intensitasnya rendah. Karena apa? Sekarang itu jaringan itu ketika kita nggak berharap panasnya enggak, tetapi ada jaringan yang ketika diberikan sesuatu treatment
itu langsung ke selnya yang mendapatkan efek fisiologi. Kalau dulu, kalau ke fisioterapi belum dikasih yang panas atau merasa hangat, itu belum ke fisioterapi. Kalau dulu sebelum pasien itu nangis karena kesakitan, misalnya tepuk dipaksa oleh fisioterapi terus tepuknya full. Nah itu kalau belum nangis seperti itu belum ke fisioterapi. Tapi sekarang itu konsepnya berbeda. Kalau pasien itu ada nyeri, itu nggak boleh dipaksa. Jadi sebatas pasien merasakan nyeri. Jadi treatmentnya misalnya ini nyeri segini, ya udah treatmentnya sampai sini aja. Jadi kita treatmentnya sampai sini. Nanti dengan sendirinya itu akan bertambah karena kalau kita paksa nyerinya, otot itu makin kenceng. Makanya kenapa kalau di nyeri terus kemudian dipaksa untuk dipus atau kita dorong paksa untuk tekan, maka kemeng-kemeng atau spasme lainnya malah tambah hebat kaku-kakuan pada ototnya. Itu karena tadi mempertahankan supaya tidak makin parah kondisinya. Sehingga kalau ada nyeri ya udah sampai sini aja nyerinya. Terus kita treatment. Nanti lama-lama dia akan nambah karena ototnya nanti akan lebih lentur atau lebih fleksibel. Itu yang diharapkan. Terus kemudian intervensinya bisa menggunakan stretching. Terus kemudian nanti mobilisasi sarafnya itu nanti kita bahas sambil di apa? Ini ada titiknya. Ini exercise-nya. Jadi exercise-nya bisa kita berikan stretching seperti ini, jadi bebas, ya. Jadi bisa kita, tapi kita bisa menggunakan ultra wild detik. Ini yang untuk medianus, nanti kita praktekkan, nanti saya praktekkan. Terus ini yang untuk medianus juga. Ini nanti untuk tappingnya. Yang ini CTS. Ada yang mau tanya kan? Ini CTS. Nah. Ada yang mau tanya kan? Ya. Faktor bagian? Apa? Tibia. Bagian atas atau bagian bawah? Bawah, berarti distal. Menghitamnya banyak kan? Berapa bulan ya? 3 tahunan ya? Bisa hilang nggak Pak? Kalau hitamnya itu karena jaringan mati, tapi kalau itu karena luka, ya nggak bisa juga. Kan jadi gini, jaringan itu kalau di tubuh itu ketika ada robek atau yang permasalahan atau cedera, proses sembuhnya itu nggak sesempurna ketika sebelum cedera, sehingga pasti akan terjadi bekas. Nah, bekasnya itu tergantung dari proses sembuhnya dari individu itu. Karena gini, saya pasti sering bilang manusia itu berbeda dengan benda. Jadi kita memberikan treatment antar pasien itu akan berbeda-beda sesuai dengan kondisinya. Kita ada yang memberikan misalnya cuma dikasih inframerah, ada yang satu sembuh, ada yang biasa, ada yang makin parah kondisinya. Nah ini tergantung kondisi. Jadi kalau tembok ini saya cat warna hitam, saya treatment warna hitam ya dia akan berubah jadi hitam. Tapi kalau manusia itu adaptasinya akan berbeda-beda, sehingga ada yang makin cepat sembuh, ada yang biasa, ada yang makin parah. Sehingga kita harus melihat kondisi dari pasiennya itu masing-masing. Dan kemudian kalau ada cedera, pasti akan ada bekas.
itu ya, karena jaringan yang memperbaiki itu soft tissue maupun hard tissue itu tidak sesempurna ketika sebelum cedera. Itu jelas. Kalau untuk hilang, saya nggak yakin kalau itu bisa hilang, karena memang biasanya itu jaringannya kalau sudah ada fraktur biasanya kan kena ke jaringan lunaknya, itu yang membuat terjadinya ada kehitam-hitaman. Selagi itu tidak bikin nyeri atau tidak bikin sesuatu, ya baiknya nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang nyeri, terus kemudian itu yang pokoknya sudah mulai muncul nyeri baru kita periksa. Tapi kalau tidak ada nyeri, ya baikkan. Pokoknya nyeri ini ada sinyal. Kalau nggak ada nyeri ini aman, karena ini bentuk sinyal dari tubuh ke otak kalau ada masalah. Jadi pasangnya itu. Ada lagi? Ada kalau Gampang susah kan? apa tambur pas jadi kalau Ya. enggak buka itu tekanannya di situ. Jadi kalau dingin itu biasa. Itu kalau fraktur yang sudah pernah fraktur itu biasanya karena dingin biasanya dia akan nyerinya itu tertusuk. Jadi lingu banget itu ada. Nah kalau bekas gampang, tinggal di elevasi sambil digerakkan. Jadi kita harus berpikir gini, misalnya bekas itu kan ada pembuluh vena ya, pembuluh vena yang membawa cairan bekas itu kembali ke jantung supaya dia akan lebih. Tapi kalau pembuluh vena itu tanpa ada kontraksi, maka dia akan lama. Sehingga kalau kita cuma evakuasi di elevasi gini kok lama. Tapi kita harus apa? Dilakukan tambahan kontraksi. Baik itu statik kontraksi, hanya gini aja ada statik kontraksi ini ada kontraksi apa? Sehingga pembuluh vena itu kembali ke jantung akan lebih cepat. Nah, balik digerakkan pelan-pelan. Nah, jadi ketika ada nyeri itu jangan takut untuk digerakkan. Ingat, gerakannya itu adalah batasnya adalah nyeri itu. Kalau pasien masih bisa untuk gerakan segini, terus kemudian nyeri, udah lakukan gitu terus. Itu akan mengurangi dari rasa nyerinya itu. Jadi bengkak, nyerinya akan hilang. Jadi kalau ada pasien jangan suruh bed rest. Kalau bed rest total, ya kita akan lebih lama untuk proses sembuhnya. Karena ketika bed rest total, jaringan atau otot itu akan mengalami penurunan kekuatan ototnya. Masa ototnya akan menurun. Sehingga selesai nyerinya, karena bed rest selesai nyerinya, kita PPL-nya ngejar ke kekuatan otot. Nah, kekuatan otot itu nggak segampang ketika kita hanya menghilangkan nyeri. Kalau sudah ada atrofi, itu bisa sampai 3 bulan sampai 6 bulan, bahkan ada yang setahun belum bisa sama. Jadi antara kanan kiri misalnya ada atrofi, ya ini untuk ngejar ke yang sehat itu lama sekali. Karena proses sembuhnya itu mendingan kita hilangin nyerinya, tapi ototnya masih tetap bagus pasien. Jadi kalau sekarang memang pasien itu nggak boleh bed rest total. Jadi boleh melakukan aktivitas itu walaupun yang minimal nanti adalah sinyalnya atau batasannya adalah nyeri itu sendiri. Jadi saya jatuh terus bengkak, saya harus bed rest ulang. Kalian bisa melakukan aktivitas itu minimal karena ada nyeri. Ya, nyeri itu jadi alamat kalian untuk melakukan aktivitas. Masih misalnya jatuh terus kemudian masih bisa untuk mengangkat benda, oke, berarti masih aman. Tapi kalau sudah ngangkat yang lebih berat, kalau sakit, ya udah jangan dilakukan untuk angkat berat itu. Jadi yang ringan-ringan dulu. Ya, jadi itu nanti untuk menghilangkan nyerinya, menghilangkan bengkaknya akan lebih cepat. Kalau bed rest total akan lebih lama. Oke, ini yang di curve sama, kasusnya banyak pada ibu-ibu, pada perempuan. Jadi kenapa tadi menggunakan kita salah posisi? Kalau di curve itu di bagian thumb. Jadi, nah ini thumb itu nanti larinya kemana? Ke tenis elbow, karena ini extensor carpi radialis itu larinya ke sampai ke thumb. Jadi extensor carpi radialis itu sini, ini sampai ke thumb atau
atau ke jempol. Kalau di QRVan ini sini ada tendonnya. Nah, ini biasanya akan buat karena banyak kita tadi jauh terus kemudian SMS kalau terus posisi yang salah ini banyak sekali ya. Terus kemudian prevalensinya sama usia 30 sama ini repetitive injury ya, jadi overuse. Ini penelitiannya, jadi banyak sekali kalau banyak keluhan kan kita sudah ada e-sport ya. E-sport itu olahraga yang khusus game. Nah itu kasusnya banyak ke fisioterapi ya tadi bisa CTS, bisa DQFN, bisa tiga bisa LPP karena dia posisinya duduk terus, bisa forward side posture karena dia seperti ini. Nah, jadi ini bisa salah sakit pada lehernya. Banyak sekali kasusnya. Ya, jadi fisioterapi itu sangat-sangat luas sehingga kalau kita berpikir hanya menyelesaikan misalnya CTS ya udah kita garap sini toh, kita jangan ingat ini dari mana awalnya. Bisa dari sini karena sini ada plexus brachialis, bisa dari sini permasalahan. Jadi sekarang kalau ketika CTS datang keluhannya, kita treatment kok misalnya 2 kali treatment nggak ada masalah, nggak ada perubahan, jadi perubahannya enak sekarang, terus kemudian besok tambah parah lagi. Kita harus berpikir permasalahannya bukan dari sini, bisa dari sini, bisa dari cervical. Jadi kita harus menuntut. Kalau zaman saya itu satu simptomnya udah sini terus yang digarap, nggak bakal selesai. Mau sampai 100 kali ke fisioterapi nggak bakal selesai karena bukan sini permasalahan ternyata dari golfers elbow atau dari cervicalnya atau dari plexus brachialisnya di bawah ketiak bila ketekan sama saraf anterior. Nah, itu banyak. Jadi fisioterapi itu jangan konsepnya kita terpaku satu posisi. Jadi kita harus imajinasinya untuk treatment itu harus banyak. Jadi kita harus menuntut. Saya pernah ketemu pasien saya bidan, dia punya klinik. Jadi datang ke saya kok sini saya sakit. Saya cek CTS, oke, positif. Terus kemudian saya tapping, enak. Tetapi permasalahannya ternyata itu dari golfers elbow-nya. Jadi di sini ada kan ini extensor, ini flexor. Nah flexornya itu spasme. Mungkin karena bidan posisinya dia membantu pas ngangkat atau dorong, posisinya itu salah atau kurang pas, sehingga ini akan membuat spasme. Di sini saya selesaikan, hilang sini, nggak ada rasa sakit lagi karena sini spasmenya udah menurun. Jadi sini udah nggak akan terasa sakit lagi. Jadi kita harus berpikir kritis. Jadi kalau pasien itu datang dengan keluhan, oke di rumah sakit sama di klinik nggak seperti itu Pak. Itu biar jadi SOP mereka. Tetapi kalian harus berpikir nanti kalau saya di daerah, misalnya saya punya pasien home care, itu adalah guru kita. Jadi kita harus berpikir, kita explore, kita berikan kemampuan kita yang maksimal. Kalau di rumah sakit mungkin ada senior, terus ada dokter yang kita nggak bisa merubah. Tetapi dengan itu kita jangan sampai mindsetnya adalah sama dengan mereka. Kalau kita mindsetnya sama, itu nanti akan semua sampai apapun fisioterapi nggak akan maju. Walaupun D3 Pak, D3 itu malah sekarang banyak yang dibutuhkan. PNS, saya punya ijazah D3, saya punya ijazah D4, saya punya ijazah S2. Yang saya pakai adalah D3 untuk PNS. Ijazah D4 saya, S2 saya nggak tahu besok bisa penyesuaian atau enggak. Karena rezekinya itu untuk fisioterapi, untuk PNS, itu adalah D3 yang dicari. Bukan D4 atau profesi. Itu masih jarang sekali. S1 profesi, D4 profesi, itu masih jarang. Jadi
D3 itu walaupun kita advokasi tapi kita harus berpikir lebih dari advokasi, karena kalau nggak dari sekarang kita memberikan konsep yang berpikirnya itu clinical reasoning, kita bisa ketinggalan jauh. Ini di PVN ya, sama tendinopati, jadi di proses steroid study ya, jadi di sini ya, kasusnya permasalahannya nyerinya di sini. Jadi ini di sini kasusnya nyerinya di sini, bengkaknya di sini, kakunya di sini. Ya, jadi bisa seperti kehilangan tadi di itu susah. Nah ini juga tanda gejalanya nyeri pada ibu jari, terus kemudian luka LGS-nya, terus ini berbeda dengan tesnya ada fiber strain. Jadi ini ceknya, walaupun normal itu sakit. Jadi jempol dijepit ya seperti ini, terus ini kemudian diarahkan ke bawah. Ini normalnya sih sakit, normalnya sakit, jadi seperti ada terstretch. Apalagi yang dia tidak ada yang bermasalah, tambah sakit sekali. Ya, jadi bisa diberikan seperti itu. Ini namanya Vintostein, jadi Vintostein, jadi tadi jadi kita, nah ini sama ini nyerinya. Kalau sudah nyerinya luar biasa positif, jadi dia ke arah ke PVN. Oke, terus kemudian trigger finger sama kasusnya pada wanita. Kenapa wanita kok lebih cenderung untuk banyak permasalahan yang akan kita jumpai selain karena aktivitas? Karena ingat, anatomi wanita dengan pria itu berbeda. Dari hal yang mudah itu adalah dari panggul. Panggulnya biasanya antar pria dan wanita itu, kalau wanita itu akan lebih besar karena untuk melahirkan kan. Nah, otomatis key angle-nya, jadi ada sudut key angle kan. Nah, itu kalau dia akan besar, dia akan membuat sudut lebih masuk, sehingga banyak pasien itu lebih X. Kenapa wanita lebih X? Yaitu panggul besar, key angle, yang sakit lutut. Nanti saya usahakan kita seperti menganalisis. Saya cukup nggak waktunya nanti. Nanti kalau waktunya cukup kita analisis hal yang paling simple, tapi nanti itu bisa membuat kita ternyata permasalahannya itu banyak yang nanti kita jumpai. Nanti kita sambil ngejar ya. Ini trigger finger di sini kasusnya. Kenapa? Ini susah gini. Nah, ini susah untuk ngangkat, ini susah. Sakit. Ini karena tetap ada penebalan di sini, ada bantalan ya, bantalannya. Saya nggak tahu, banyak masih penelitian yang kalau kita menggunakan yang di itu apa sih bunyikan itu katanya bisa membuat bantalan itu karena dipaksa itu akan menjadi gesekan, semakin lama akan semakin tipis. Itu katanya, itu masih perdebatan. Ada yang katanya tidak masalah. Nah, tapi ini karena aktivitas, yang jelas karena aktivitas sehari-hari ya, banyak yang kita jumpai pada ibu-ibu memang usia 35 sampai pokoknya 60 lah, usia 60 itu banyak kita jumpai. Jadi penebalan pada tendonnya sehingga kesulitan untuk gerakan ke atas gini dan nyeri. Ya ini kalau sudah ada seperti itu, penebalan bengkak, kita sudah larinya ke trigger finger. Oke. Nah seperti ini penebalan di tendonnya. Ini bengkak, biasanya kemudian sulit untuk gerak ke atas. Ya jadi
Ya, ini tendon, plexus, biasanya diabetes juga, pada diabetes, ya kasusnya yang sangat banyak. Ini kemungkinan wanita, ya jadi lebih besar, ini banyak sekali. Jadi ada cairan sinovial dari penebalan tadi, karena mungkin gerakannya kita berlebihan atau bisa dibunyikan itu juga bisa membuat dia jadi gesekan, sehingga lama-lama dia akan menipisnya cairan sinovial dan kemudian akan membuat penebalan pada tendonnya. Karena kan ini kan dipaksa bunyi, ya. Nah ini dipaksa bunyi sehingga bisa membuat masalah. Nah ini patofisiologinya, ya, ini gerakan tulang, ya. Jadi faktor resikonya sama. Ini latihannya. Oke, ada yang mau jadi pasien, saya kasih ULTT tadi, kita praktekkan ULTT. Tiduran aja nggak apa-apa. Mason, sini. Tiduran aja. Oke. Nah, ini kita posisinya adalah siku kita kasih di paha. Nah, terus kemudian tangan, nanti yang tangan satunya yang untuk megang, bukan pegang ini ya. Jadi untuk fiksasi di bahunya. Jadi di bahunya itu nanti diturunkan. Di sini aja, pindah sini nggak apa, nggak kelihatan mana. Sini nggak apa, nggak apa, santai aja. Nggak usah sungkan. Guys, mulai dong. Jadi sini ya. Oke, jadi ini nanti kita fiksasi. Kalau misalnya nggak kuat gini, kalau nggak kuat, kita bisa tekan. Ini dijatuhkan ke bawah. Ini untuk fiksasi ke bahunya supaya nggak gerak. Terus kemudian yang didorong bukan ini ke sini, tetapi sikunya itu didorongkan ke depan sampai batasan nyeri. Ada yang seperti ketarik. Nah, itu adalah nervus medianus. Jadi kalau ada yang ketarik itu adalah nervus medianus. Ini. Jadi ini dorong ke depan. Ini sampai 8 kali. Maksimal 8 kali dan tidak boleh melebihi nyeri. Misalnya segini udah nyeri, ya udah segini aja, kita ulangi ya sini. Nggak boleh terus kita paksa, nggak boleh. Karena nanti takutnya terjadi iritasi. Karena ini mobilisasi saraf, kita mobilisasi dari persarafan dari pasien itu. Resikonya besar. Oke. Ini yang untuk kasus CTS. Ya, jadi sebenarnya kasus nggak hanya pada CTS yang kita bisa memberikan untuk mobilisasi saraf. Frozen shoulder, terus kemudian di elbow permasalahannya juga bisa dikasih untuk ULTT. Ya. Terus kemudian kita ini tadi yang nervus medianus. Untuk nervus radial itu bisa, ini kita dorong ke bawah. Ini tangannya di endorotasi. Jadi ini di endorotasi, ini tetap ke bawah, terus tarik ke dalam. Jadi kayak ada yang ditarik juga. Ini yang untuk nervus radial. Nervus radial itu bisa untuk di quervain, bisa untuk tenis elbow, ya, juga bisa untuk di shoulder. Jadi permasalahannya bisa kompleks. Terus kemudian yang untuk ulna, jadi kalau ulnaris jarang sekali untuk rasakan nyerinya. Jadi pasien cuma suruh ini. Ini jarang pasien terus merasakan tidak nyaman, karena memang ulna itu jarang sekali untuk di permasalahan. Jadi permasalahan sampai ulna itu jarang. Jadi nanti pasiennya disuruh, jarang kita temui. Oke. Terus kemudian
Kalau untuk ulna biasanya kasusnya itu ya kalau ada masalah di golfers, tapi golfers biasanya menggunakan OLTT udah bisa menggunakan yang medianus. Tapi kalau yang ulna itu biasanya tambahan. Jadi kalau shouldernya kurang nyaman masih bisa mandiri bisa. Jadi bisa pasiennya seperti ini. Teman-teman gini, berdiri, nggak usah berdiri terus dudukin terus kepalanya jatuhkan ke lawan arahnya. Terus ini dirasakan. Ada seperti ketarik nggak? Iya. Ada yang kayak tarik gini di jari-jarinya. Itu adalah nervus medianus. Di sini Gini. Jadi bukan kita gini, tapi gini. Nah, gini. Seperti ada yang ketarik di jari-jarinya. Itu adalah nervus medianus. Kalau untuk radial bisa nggak Pak? Bisa. Jadi kita bisa seperti ini terus tarik. Sini yang Nyobain. itu untuk home program di rumah pasien. Terus kemudian bisa seperti ini. Ini juga sama, ini untuk ulna. Jadi ini gini, terus tarik gini. Ini seperti sini ada yang ketarik. Itu adalah WLTT atau mobilisasi saraf. Ada yang mau tanya? Itu kasus semua balik dari shoulder, dari elbow, wrist, apapun kasusnya kita menggunakan WLTT, insya Allah pasien rasakan enak. Maksimal 8 kali gerakan dan itu nggak boleh lebih dari nyeri. Kalau ada nyeri yang lebih, takut nanti adalah iritasi. Salah. Ada yang menanyakan? Oke, berdiri biasa. Nah, teman-teman, ini saya akan memberikan gambaran yang paling gampang untuk kita menganalisis cedera pada pasien. Kita lihat, karena aktivitas sekarang kita banyak menggunakan sepatu, sendal yang lunak atau terlalu keras atau flat, itu akan membuat terjadinya permasalahan di arkus. Pada wanita itu akan lebih mudah untuk terjadinya flat foot. Tahu flat foot? Yang dia nggak ada arkusnya. Iya. Sehingga ketika nggak ada arkus bisa digulung dikit saja pada sini, gitu. Nah, harus sana. Biasa, diri biasa. Oke. Ketika nggak ada arkus misalnya, ini arkusnya bagus. Ketika kalau nggak ada arkus, misalnya flat foot, ini akan lebih, akan lebih dalam. Sehingga apa yang terjadi? Perubahan dari lutut. Kamu rasain lututnya lebih ke dalam kan? Ya kan? Otomatis lutut akan lebih ke dalam. Iya, pernah sana. Ya, jadi akan terjadi perputaran. Sehingga panggulnya otomatis dia akan lebih buka. Sehingga akan membuat jadi key angle-nya bermasalah. Terus apa Pak yang bisa terjadi? Jelas, lutut sakit. Karena sudah terjadi perubahan dari ke bawah. Ini base dasar itu adalah kaki. Ketika ini sudah bermasalah seperti ini akan berubah sampai ke cervical. Gampang. Yang dirasain ketika saya ubah ini muter ke dalam, lututnya akan lebih muter, panggulnya akan lebih buka, sehingga dari panggulnya harusnya simetris seperti ini. Itu karena dia terbuka, maka dia akan membuat adaptasi, yaitu ada asimetris. Ya, jadi asimetris itu nanti ada yang naik, ada yang turun, ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Banyak. Ada yang anterior tilting, ada yang posterior tilting. Nah, asimetris. Nah, ini asimetris. Kita di panggul itu ada tulang belakang.
ketika ini berubah, otomatis tulang belakang berubah nggak? Iya. Skoliosis. Pinggang. Banyak sekali nanti kasusnya. Dan tulang belakang itu sampai ke cervical. Pasien akan lebih condong lutut. Ya, karena selain kita gadget, laptop, duduk terlalu lama, itu membuat. Makanya ketika kita dilakukan stretching buka seperti ini, itu akan merasakan sakit. Itu adalah terjadi perbedaan di pectoralis minor. Ketika seperti ini, kenapa? Permasalahan seperti ini bikin sesek. Jadi nafasnya itu nggak bisa pas. Karena apa? Ketika kita seperti ini, otot nafas itu bekerja bukan sesuai dengan porsinya, tapi dia membantu untuk supaya tadi nahan dari bahunya. Karena ini termasuk otot nafas, pectoralis, terus kemudian ada trapezius, itu otot nafas. Sehingga ketika dia spasme, jadi thoraxnya itu nggak bisa berkembang secara maksimal. Jadi makanya permasalahan ketika ada masalah, pasien low back pain, pasien shoulder, pasien lutut, kita nggak boleh lepas dari kaki, telapak kaki, karena itu adalah basicnya. Itu hal gampang. Ketika saya sudah memberikan asesmen itu sudah semua buka. Masalahnya fisioterapi seperti itu. Jarang kita ya udah pasien ini misalnya sakit sini, ya udah kita selesaikan sini. Ternyata permasalahan bukan dari sininya misalnya. Dia karena nekuk. Karena nekuk apa aktivitasnya? Misalnya di komputer terlalu lama. Ternyata dari pinggangnya atau menggunakan misalnya duduk situ. Ini diganjel oleh dompet. Jadi ada dompet atau Jadi ada dompet Pak. ya itu ada isinya apa nggak? Yang bisa pecah nggak? Ada isinya nggak? Dompet ada. Itu. Aduh banget. Ketika kita duduk. Nah, ini dirasakan apa? Panggulnya naik nggak? Iya. Sakit pinggang. Itu kenapa? Ya itu bisa karena kan sekarang namanya Pallet syndrome. Jadi sindrom dompet. Selain karena dompet itu menekan di periformisnya atau periformis, tapi karena bisa berubah dari panggul. Kayak kenapa banyak sekarang kasusnya skoliosis pada kemarin saya ada pasien minta saya treatment skoliosis, dia pengen daftar polisi, polwan, terus katanya asimetris di panggul. Kita lihat dari sini itu ada flat foot. Kalau ada flat foot, selesaikan flat footnya, insya Allah berubah dia ke atas. Gitu. Jadi sekarang fisioterapi sebenarnya mudah, tapi kita yang persulit itu ya kita sendiri biasanya. Jadi kalau kita menganalisis, saya senang menganalisis seperti itu. Ini belum jalan, belum geraknya. Kalau dari segi ini udah kelihatan, biasanya kalau jalan tuh ada melihat, maaf, ini dia akan lebih cenderung untuk seperti ini. Ada yang jalannya gini, itu ada. Terus ada yang jalannya gini, itu juga kebuka. Jadi karena memang pola itu akan anatomi akan mempengaruhi dari pola gerak. Jadi permasalahannya jelas banyak sekali, tapi kita coba. Asik fisioterapi itu. Nanti saya akan kirim beberapa e-book. Nanti bisa ya minimal punya dulu lah. Gak apa-apa kalau nggak dibaca, tapi minimal punya. Nanti kapan pas kalian butuh bisa dibaca. Terus kemudian atau di Telegram itu klik TLS
Visio itu nanti ada beberapa e-book yang itu TLS Visio bagus-bagus sebetulnya. di Telegram itu TLS nanti di Visio. searching itu cari aja TLS Enggak, fisioterapi. Telegram. Visionya pakai HY. abjad TLS. tulisan luar jadi Visio. Visio Oh, behel. terapi. TLS ya TLS fisioterapi. Visionya pakai tulisan luar. Itu banyak sekali e-book yang bisa kalian dapat secara gratis. TLS fisioterapi itu banyak sekali yang PHY Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. ada nggak? Ada yang baik? Ada? Ada? Knowledge ini ya Pak, ini Pak, TLX Fisioterapi Yes. bergabung. Itu banyak sekali e-book yang kalian bisa download secara gratis. Undang lah. Jadi Aku mau. walaupun kita D3 itu tidak ada salahnya untuk kita belajar sampai ke lebih dalam karena ilmu itu tidak ada batasan. Banyak sekarang orang-orang D3 itu tapi ilmunya seperti S2 banyak, Amin. bahkan sampai S3 itu banyak sekali, sehingga ini adalah jenjang secara formal, tetapi ilmu itu kita bisa menggalinya lebih dalam dari formal itu. Zaman saya nggak ada itu kayak gitu, saya harus fotokopi tempat teman saya dulu yang di kuliah di UNER, di UI atau di UNS, Poltek untuk mendapatkan kajian. Sekarang enak banget, bahan itu lebih banyak, sama semua pembelajaran. Orang itu Oke, ada yang mau dompetnya nanti?